Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak bersama keluarga di rumah? Tetap sehat semua ya. Semoga anak-anak juga Bu Guru tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu belajar bersama ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, mari berdoa bersama Bu Guru. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa difahami anak-anak ya. Mari berdoa bersama Bu Guru dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, seperti biasanya kemarin kita sudah mempelajari tentang pelajaran kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang macam-macam hari akhir. Anak-anak pasti tidak asing dengan kata-kata hari akhir karena kita sudah mempelajarinya dan kita sering mempelajari ini, yaitu dalam ketika kelas 1 atau 2. Di situ menerangkan ada rukun iman. Di antaranya yaitu iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita mempelajari tentang hari akhir. Anak-anak, hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama kita kenal dengan kiamat sughro atau kiamat kecil. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, sekarang apa itu kiamat sughro? Kiamat sughro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Ya, hancurnya alam di sekitar kita. Hanya di sekitar kita ini ya. Contohnya tsunami, banjir bandang, gunung meletus, kemudian gempa bumi, kemudian orang meninggal. Ini adalah contoh-contoh dari kiamat sughro ya. Jadi anak-anak, kiamat sughro ini sudah sering terjadi. Bahkan sering terjadi di sekitar kita. Contohnya lagi yang tadi kematian. Kita sering kan ada tetangga, keluarga kita yang mengalami kematian. Itu adalah contoh kiamat sughro. Juga tadi sering kita lihat ada di televisi berita, ada banjir bandang di satu daerah, ada tsunami di suatu daerah, ada juga gunung meletus di salah satu daerah. Itu juga adalah termasuk dari contoh kiamat sughro ya. Kemudian kerusakan alam, hancurnya alam ini itu tidak melulu karena dari Allah, tapi itu karena juga manusia rusaknya. Contoh apa? Banjir bandang disebabkan apa? Itu ulah manusia. Loh, kenapa kok ulah manusia? Iya, karena manusia yang dengan seenaknya menebang pohon di hutan sehingga hutannya menjadi gundul. Kemudian ketika hujan deras terjadilah yang namanya banjir bandang. Kemudian ada lagi, kita sebagai manusia seenaknya membuang sampah di sungai. Akibatnya ketika hujan turun, sungainya meluap, akhirnya terjadilah banjir ya. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro atau disebut juga kiamat besar. Ini hancurnya seluruh alam. Jadi kiamat kubro itu kiamat yang betul-betul kiamat karena hancurnya seluruh alam semesta. Sekarang yaitu tinggal apa saja sih tanda-tanda hari kiamat.
kubro yang sudah akan kita pelajari ini. Tanda-tandanya yaitu satu, banyak ulama meninggal dunia. Anak-anak, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Itu adalah salah satu contoh, salah satu tanda-tanda kiamat akan segera datang. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu agama tidak lagi dianggap penting oleh orang-orang sekarang. Dan itu juga sudah terjadi. Ya, mereka berlomba-lomba untuk mencari ilmu pengetahuan tanpa memperdulikan tentang ilmu agama. Ya. Yang ketiga yaitu kemaksiatan merajalela di muka bumi ini. Kita tahu banyak sekali sekarang kemaksiatan di mana-mana ada. Ya, tidak sembunyi-sembunyi lagi, tapi sudah terang-terangan. Yang keempat yaitu banyak laki-laki yang berdandan menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan berdandan menyerupai laki-laki, dan itu juga sudah sering kita lihat. Ya. Yang kelima, banyaknya peperangan di muka bumi, banyak kerusuhan, banyak peperangan, banyak orang yang senang bermusuhan. Ya, kita dapat melihat di berbagai media, juga di televisi-televisi, juga terkadang ada juga di sekitar-sekitar kita yang sering melakukan permusuhan. Ya. Kemudian yang keenam yaitu minuman keras merajalela. Minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Anak-anak pasti tidak asing lagi dengan kata-kata minuman keras ya. Banyak sekali kita dengar di kanan kiri kita anak-anak remaja yang sudah tidak malu-malu lagi meminum minuman keras. Minuman keras yang mengandung alkohol yang memabukkan itu anak-anak ya. Itu juga sudah banyak sekali ya. Kemudian banyak sekali orang-orang yang muncul sekarang ini mengaku-ngaku menjadi nabi. Padahal kita ketahui bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tapi akhir-akhir ini kita sering mendengar berita-berita ada yang ngaku-ngaku menjadi seorang nabi. Bahkan tidak hanya nabi, dalam berita dulu ada orang-orang yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Ya, itu anak-anak. Kemudian apa saja sih hikmah mempercayai hari akhir? Yang pertama yaitu apabila kita percaya pada hari akhir akan membuat merasa kita itu meyakini dengan bertambah yakin dengan kebesaran Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan karena kita percaya pada adanya hari akhir, maka kita bertambah yakin dengan adanya kebesaran Allah, juga semangat mengerjakan amal baik ya. Kemudian yang ketiga, kita menghindari semua larangan Allah. Yang keempat, selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab. Yang kelima itu selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Sedangkan yang keenam yaitu tidak menunda-nunda melakukan perbuatan baik seperti sholat 5 waktu, rajin mengaji, bertingkah laku yang baik. Ya, itu semua adalah hikmah dari kita percaya akan adanya hari kiamat. Itu saja anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Ya, akhirnya kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.